You are the cause of my euphoria. Yeah, 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 yeah. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelviani dari Tadris Biologi A. Pada hari ini saya akan membahas materi embriologi, yaitu tentang konsep dasar embriologi. Nah, kita mulai dari pengertian embriologi. Nah, embriologi itu adalah ilmu tentang embrio atau mudigah ialah makhluk yang sedang dalam tingkatan tumbuh dalam kandungan. Kandungan itu berada dalam tubuh induk, dalam rahim, atau di luar tubuh induk, atau dalam telur. Tumbuh ialah perubahan dari bentuk sederhana dan mudah sampai jadi bentuk kompleks dan dewasa. Makhluk yang asalnya terdiri dari satu sel dan hidupnya tergantung kepada orang tuanya. Jadi dia itu makhluk yang terdiri dari banyak sel yang tersusun atas berbagai jaringan dan alat yang kompleks, dan dapat berdiri sendiri dan sanggup bereproduksi. Jadi embriologi adalah salah satu cabang ilmu pengkajian tentang perkembangan embrio atau janin. Nah, ada dua fase utama pertumbuhan, yaitu prenatal dan postnatal. Nah, prenatal ini adalah pertumbuhan sejak telur matang dan dibuahi sampai lahir. Sedangkan postnatal adalah pertumbuhan sejak lahir sampai dewasa. Gabungan pertumbuhan pre dan post itu disebut dengan ontogeni. Sedangkan fase prenatal diliputi oleh ilmu embriologi. Nah, kita bahas dulu tentang sejarah perkembangan embrio atau embriologi. Nah, setelah Aristoteles, orang yang mempelajari embriologi adalah William Harvey, yaitu pada tahun 1578 sampai 1657. Yang pada tahun 1651 menulis buku yang berjudul tentang generasi hewan. Dikatakan bahwa semua hewan berasal dari telur. Nah, pernyataan ini diperkuat dengan penemuan dari R. de Graaf pada tahun 1641 sampai 1673 menyatakan bahwa indung telur atau ovarium pada burung sama dengan indung telur pada kelinci. Ia juga merupakan peneliti pertama yang mengenal bersatunya sel telur dan sel sperma agar terbentuk embrio. De Graaf itu juga membuktikan bahwa sel telur dan sel sperma dapat sama-sama membawa genetika untuk keturunannya. Selain itu, Ava Leeuwenhoek pada tahun 1677 melihat spermatozoa orang dalam mani atau dalam semen. Nah, kemudian pada tahun 1839 oleh M. Seleiden dan T. Schwann menemukan teori sel yang berbunyi sel adalah unit dasar kehidupan. Semua hewan dan tumbuhan dibangun atas sel-sel. Sedangkan Arvid Chow pada tahun 1859 merumuskan pula istilah terkenal dari omnis cellula e cellula. Sel berasal dari sel yang telah terlebih dahulu ada. Itu berarti setiap sel tubuh berasal dari sel kelamin atau gamet. Dan setiap sel yang ada sekarang di bumi, baik hewan maupun tumbuhan, berasal dari sel yang relatif ada di masa purba. Nah, pada hasil berkelamin jantan dan kelamin betina itulah bisa mulainya embriogenesis. Kemudian sering berkembangan zaman, pengetahuan tentang embriologi itu para ilmuwan banyak melakukan teori masing-masing. Sepertinya teori yang telah ditemukan oleh Jan Swammerdam, teori yang menganut teori performasi, yaitu embrio sudah ada dalam telur dan telah terbentuk sempurna sebagai miniatur yang tergantung dalam biji. Pada abad 18, teori preformasi berkembang dengan baik dan membentuk beberapa aliran, diantaranya menyatakan bahwa ada kekuatan vital dalam benih organisme, dan kekuatan ini menyebabkan pertumbuhan embrio menurut pola perkembangan yang telah dibentuk sebelumnya. Untuk membuktikannya harus dilakukan pengamatan secara empiris atau percobaan. F. Ors melaksanakan pengamatan ini dan menemukan bahwa teori epigenis embriologi pada tahun 1799 dia mengkritik bahwa teori preformasi dalam buku teori generasi hingga terus berkembangnya ilmu pengetahuan tentang embriologi. Nah, kemudian teori tentang embriologi. Teori pertumbuhannya itu ada dua, ada teori
preformasi. Jadi berbagai embrio sudah ada dalam sel telur dan telah terbentuk sempurna sebagai miniatur yang terkandung dalam biji. Teori ini diperkenalkan oleh Marcella Malpighi. Nah, teori itu dimuat berupa karangan di majalah Proceedings yang diterbitkan oleh The Royal Society of London dengan judul De Ovo Incubato, perkembangan embrio ayam. Katanya, setiap organ dalam embrio ayam itu sudah terbentuk sempurna dalam telur yang sudah dibuahi. Kemudian ada dua aliran ke tubuh dari teori preformasi. Yang pertama tuh ada aliran ovulisme. Nah, aliran ini berpendapat bahwa ovum terkandung alat-alat dalam bentuk mini, sedangkan spermatozoa itu hanya untuk merangsang pertumbuhan embrio. Yang kedua ada aliran animalculisme. Aliran ini berpendapat bahwa pada spermatozoa terkandung alat mini dan tubuh wanita hanyalah sebagai tempat tumbuh. Terlepas dari kedua aliran tersebut, sesungguhnya Aristoteles dalam bukunya berjudul The Generation Animalium dan The Historia Animalium sudah lebih dulu dari Malpighi agak memenuhi teori modern dari pengamatannya terhadap embrio ayam juga. Nah, Aristoteles ini menarik kesimpulan bahwa embrio sudah ada jantung dan pembuluh darah, tetapi belum ada alat-alat lainnya seperti paru-paru. Yang kedua itu ada teori epigenis. Nah, teori ini menyatakan bahwa dalam telur tidak ada miniatur alat-alat. Alat itu tumbuh secara berangsur. Yang memperkenalkan teori ini itu Caspar van Friedrich-Wolff. Nah, ia mendasarkan teorinya kepada penelitian embriologi. Katanya, teori preformasi tak bisa diakui karena terbukti usus ayam tidak terbentuk berupa tabung yang sudah jadi, tapi mula-mulanya berupa lipatan dari lapisan gepeng yang masih satu jaringan pada awal pengeraman. Ia menulis teorinya dalam buku yang berjudul Theoria. Sekian penjabaran materi tentang konsep dasar embriologi dari saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.